Baik, selamat pagi Miss Alin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari konten planning saya selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Perkenalkan saya Eldo. Di sini saya menggunakan platform TikTok sebagai sarana tempat saya membangun personal branding. Isi konten saya berupa aktivitas saya dan juga sharing pengalaman saya di dunia kampus maupun magang dan juga organisasi. Per hari ini saya sudah mengupload kurang lebih 52 konten, di mana saya menguploadnya setiap hari secara runtut, weekday dan juga weekend. Dalam perjalanannya, ada beberapa hari saya terlambat dalam mengupload, dan saya memitigasinya supaya video itu tetap berperforma dengan baik adalah dengan memperhatikan hook dari tiap konten yang terlambat tersebut. Jadi impact-nya adalah konten itu dapat berperforma dengan baik, dengan goal saya adalah 10% dari total viewers. Selanjutnya, ini adalah editorial planning saya. Miss dapat lihat lebih detailnya dalam spreadsheet yang telah saya lampirkan. Untuk jam upload, itu ada di rentang waktu jam 7 hingga jam 12. Platformnya menggunakan TikTok, format video, ada short video dan juga carousel. Lalu CTA dalam beberapa konten ada mengajak para audiens untuk like, save, komen, dan juga share. Engagement rate, ini saya menghitungnya berdasarkan 10 konten terakhir dan menghasilkan angka 10,52%. Berdasarkan PR tersebut, saya memilih dan mendapatkan 3 konten terbaik, yaitu yang pertama adalah ini berupa carousel, selanjutnya ini, dan terakhir adalah ini. Berdasarkan ketiga konten tadi, saya mengambil benang merah bahwasannya ini banyak sekali hal-hal yang menyupport sehingga konten ini dapat lebih dari PR PR baseline-nya. Nah, kenapa? Karena di sini tuh kita dapat lihat dari hook-nya itu jelas, fotonya bagus dan juga clear. Lalu ditambah dengan editing yang saya berikan pada konten terakhir, yaitu di sini, membuat orang tuh penasaran dan menonton sampai akhir, sehingga mereka mau terlibat lebih banyak terhadap konten yang saya buat. Dan selanjutnya, ini juga saya melampirkan 2 konten terburuk, yaitu 2 konten ini, dan ini kenapa bisa jadi terburuk? Dikarenakan hook dan juga audio yang saya pilih itu tidak relevan dan tidak sesuai dengan para audiens, sehingga mereka hanya melihat namun tidak berinteraksi dengan konten saya. Nah, selanjutnya, refleksi saya selama 9 minggu atau 8 minggu terakhir ini setelah mengupload konten adalah algoritma itu sangat sulit ditebak. Maka dari itu saya harus tetap trial and error konten, berubah-ubah, sehingga saya tuh tahu mana konten yang memang relevan dan pas buat persona akun saya. Maka dari itu, hal ini diiringi dengan beberapa eksperimen, seperti mengubah format yang awalnya short video menjadi carousel, isi konten yang awalnya edukasi menjadi sharing pengalaman dan juga aktivitas. Untuk jam sendiri, saya pernah mengupload di pagi dan juga malam hari, dan ternyata itu performanya tetap sama. Yang perlu kita highlight adalah bagaimana kita mengemas konten tersebut dengan hook yang baik. Jika hooknya bagus, mau diupload jam berapapun, akan berperforma dengan baik. Tapi angka lebih baiknya, karena akun saya sudah terbangun dengan audiens yang aktif di malam hari, maka dari itu saya tetap memilih di jam malam untuk mengupload konten. Maka dari itu, berdasarkan data tadi, saya mengubah strategi saya, yaitu dari awalnya edukasi menjadi sharing, dan juga awalnya formatnya short video, banyak bercerita, storytelling, jadi carousel, ataupun membuat mini vlog. Terakhir, ini adalah future strategi saya. Lewat pengalaman di project ini, dapat meningkatkan personal branding saya secara digital. Jadi saya mampu memposisikan brand saya, karena di sini saya banyak belajar, trial dan error, supaya kita tetap agile dan adaptif terhadap market. Dan pada saat kita sudah menemukan konten yang memang sesuai, itu memperkuat posisi kita dalam sebuah market. Selanjutnya, satu hal yang paling penting buat konten saya terakhir ini adalah visual. Karena semakin bagus visual, semakin tinggi editingnya, maka konten itu akan berperforma dengan lebih baik. Dan terakhir adalah jika saya melanjutkan setelah semester ini, saya akan mengusungkan 2 pilar, yaitu yang pertama adalah sharing aktivitas saya lewat baik itu carousel maupun mini vlog, dan terakhir adalah mengikuti dan membuat konten-konten viral yang sedang hype di TikTok. Lewat 2 pilar tersebut diharapkan saya mampu menembus FYP. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih.